Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu saya berangkat umroh ya, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengawali umroh dengan membawa jamaah itu kemarin tanggal 28 berangkat. Kemudian kembali lagi sampai ke Indonesia tanggal 9. Ada sebuah pelajaran berharga ya yang dapat saya petik gitu ya. Saya petik dari banyak pelajaran tentunya yang saya dapatkan selama saya melakukan perjalanan ibadah umroh kemarin. Kita berangkat ber-12, mengawali berangkat itu kita dari hotel dulu gitu ya, di hotel area Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian 1 malam di sana, kemudian kita lanjut penerbangan menggunakan Garuda transit di Doha di Qatar. Kemudian 1 jam kita transit, kemudian pindah naik lagi ke pesawat Qatar menuju Jeddah. Berangkat 12, kemudian sampai ke Jeddah, alhamdulillah juga masih 12. Kemudian perjalanan ibadah semuanya kita selesaikan, para jamaah itu sudah melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Kemudian tanggal 8 kita menuju Jeddah untuk kembali ke tanah air. Tanggal 9 kita dijadwalkan sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 3 lewat 20 menit ya. Jam 3 lewat 20 menit. Alhamdulillah di jam yang sudah ditetapkan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Tepat jam 9 lewat 20 menit. 10 menit sebelum landing ada salah seorang jemaah kami yang beliau WhatsApp terhadap putrinya bahwa beliau sebentar lagi akan landing. 10 menit sebelum landing. Setelah landing, semua penumpang mulai turun gitu ya, mulai turun. Tiba-tiba dari belakang ada teriakan, "Ustaz, Ibu Nur sudah tidak bisa bangun." Ternyata ketika kita lihat ke sana, kondisinya sangat lemah dan akhirnya kita panggil kursi roda, tetapi memang tidak bisa pakai kursi roda. Kemudian kita panggil dokter bandara, kemudian dokter bandara datang dan akhirnya kemudian dicek semuanya sampai akhirnya langsung keluar lewat emergency exit menuju langsung ke rumah sakit terdekat dengan fasilitas yang memadai. Dirawat di sana selama 2 pekan dan setelah 2 pekan Allah ternyata lebih menyayangi beliau. Akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan 10 menit yang sangat berharga. 10 menit masih sadar beliau. Namanya Ibu Nuryana rahimahullah. 10 menit beliau masih WA keluarganya bahwa dia akan landing. Tetapi 10 menit setelah itu Allah takdirkan beliau koma dan akhirnya dirawat selama 2 pekan kemudian wafat. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu berapa usia kita. Karena itu adalah merupakan hal yang gaib gitu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan wafat. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan wafat, berapa tahun lagi kita wafat, kemudian berapa menit lagi kita akan wafat dan seterusnya. Kita tidak tahu. Tadi pagi istri saya, Bu Sari, baru memberikan foto seorang pegawai di salah satu rumah makan Padang di depan Rumah Sakit Cahaya Medika. Ya.
Ya, jadi intinya terkait dengan kematian seperti itu. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil pelajaran bahwa karena kematian itu tidak ada yang tahu gitu ya, kapan dan di mana kita akan wafat. Otomatis kewajiban kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menuju kematian. Dan kematian ini juga setiap orang itu biasanya sesuai dengan usia. Itu kalau usianya belum menginjak 40 tahun, itu biasanya belum merasakan ya hawa-hawa kematian. Oleh karenanya saat ini di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan mari kita bersama gitu ya. Mari kita bersama mempersiapkan dunia kedua hidup kita. Pertama, kehidupan kita ini tentunya di perut ibu kita masing-masing. Kemudian kedua adalah di dunia. Kemudian yang ketiga nanti di alam kubur ya, di area kematian gitu ya. Tentunya kita harus mempersiapkan apa yang harus kita bawa. Semua kita tentunya ketika kita akan membawa baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kita tentunya ingin menjadi yang sukses ya. Kalau kita ingin sukses, itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 77. Di sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini pilihan sebagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, itu juga kita dipilih gitu ya. Karena tidak semua manusia disuruh untuk melaksanakan bulan Ramadan. Begitu pula ayat ini yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sukses, yang pertama itu kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Perkasa, semuanya. Allah Subhanahu wa taala serba maha. Kita harus percaya sepenuhnya gitu ya. Di dunia umroh itu saya bisa merasakan betul gitu ya. Jadi bagaimana umroh itu diperuntukkan itu bukan hanya untuk orang-orang yang mampu gitu. Bahkan bukan untuk orang-orang yang mampu. Tetapi orang-orang yang mau yakin dan rindu gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang pertama kali naik pesawat, pertama kali ke luar negeri gitu ya. Dan itu tujuannya yang pertama kali adalah Mekah, subhanallah gitu ya. Artinya banyak orang-orang yang memang tidak punya dana tetapi bisa ketemu kita di sana gitu ya. Banyak caranya Allah Subhanahu wa taala mengatur jalannya, yang penting kita punya keinginan gitu ya. Dan kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan jalannya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita ingin sukses itu kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lebih percaya kepada uang daripada kepada Allah gitu. Bahkan kita harusnya terbalik gitu ya. Kalau misalnya kita ingin bahagia gitu ya, ingin banyak uang, kita harus dekat dulu dengan Allah gitu. Biarkan Allah nanti yang mengurusi kehidupan kita. Jangan percaya dulu kepada uang. Kalau kita punya uang, kita bisa begini dan seterusnya. Belum tentu gitu ya. Banyak orang yang dia uangnya banyak, tetapi untuk umroh aja, untuk haji dia nggak bisa karena apa? Kondisinya dia sudah lemah gitu ya, sudah lemah. Banyak orang yang punya uang gitu ya, tetapi makan aja misalnya makan yang enak-enak sudah nggak bisa gitu ya, sudah nggak bisa. Karena apa gitu? Dia banyak penyakitnya, ada asam urat, ada darah tinggi dan seterusnya. Artinya untuk memaknai ini itu perlu kedalaman keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita harus percaya gitu ya sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin sukses itu harus ya ayyuhalladzina amanu irka'u gitu ya. Irka'u wasjudu gitu ya. Kita juga harus rajin untuk melakukan ruku gitu ya. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud ini para ulama mengatakan bahwa ini kita harus rajin sholat. Jadi sholat itu banyak macamnya. Ada sholat wajib gitu ya. Ada sholat sholat sunnah rawatib.
yang mengiringi sholat wajib. Ada sholat-sholat misalnya ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah tobat, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah, banyak pokoknya sholat-sholat sunnah. Bahkan ketika kita butuh pertolongan pun kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Dan sholat-sholat sunnah itu bacaannya itu hanya 2 gitu ya. Rakaat pertama itu surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Dan saya yakin Bapak dan Ibu guru juga hafal semua kedua surat ini. Jadi ringan gitu ya. Jadi kita bisa melaksanakan sholat gitu ya. Sholat dengan sholat hajat dan seterusnya. Sholat taubat. Kemudian yang ketiga adalah wa'budu rabbakum. Kita juga harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak macamnya ya. Ada ibadah mahdhuf, ada ibadah ghair mahdhuf, ada ibadah yang langsung seperti halnya sholat, puasa Ramadan, zakat dan seterusnya. Ada juga yang ghair mahdhuf yang tidak langsung. Kita bisa membantu orang dan seterusnya gitu ya. Artinya kita bermanfaat dulu buat orang gitu kan, kemudian kita menjadi ibadah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah waf'alul khairu gitu ya. Waf'alul khairu. Kita juga harus senantiasa berbuat baik. Jadi yang saya ingin katakan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya gitu ya. Jangan bosan beribadah, jangan lelah beribadah. Yang pertama, kemudian yang kedua, jangan lelah berbuat baik, jangan pernah lelah berbuat baik. Terkadang kita berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik sama kita. Kita hanya sekedar membalas kebaikan orang. Orang lain berbuat baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi jarang sekali kita itu berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama kita. Ini yang harus kita tingkatkan gitu ya, kualitas kebaikan kita gitu ya. Jadi jangan hanya kita melakukan amal baik, perbuatan baik kepada orang yang berbuat baik sama kita itu biasa gitu ya. Orang berbuat baik sama kita, kita balas dengan kebaikan itu biasa. Tapi orang lain yang tidak suka berbuat baik sama kita, kita buat baik sama dia, itu di atas itu. Dan yang terakhir, kita harus mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita. Gitu ya. Ada orang yang berbuat baik, kita balas kebaikan biasa. Ada orang tidak pernah berbuat baik sama kita, kita berbuat baik, itu tingkatannya naik 1 derajat. Kemudian yang ketiga, ada orang jahat sama kita tapi kita balas dengan kebaikan. Nah, itu yang wa innaka, kalau dalam Al-Qur'an itu sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kalian itu berada dalam akhlak yang tinggi gitu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan gitu ya. Karena esensi apalagi kita berada di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan gitu ya. Mungkin banyak misalnya di kelas kita berkecimpung dengan anak-anak didik gitu kan. Ada mungkin orang tua yang mungkin ke kita misalnya kan seperti apa gitu ya. Nah, itu cobaan buat kita, ujian buat kita gitu ya. Ujian buat kita. Walaupun misalnya setiap kita banyak kepala di sini, banyak mereknya juga gitu. Ada merek Samsung, ada merek LG, ada merek apa, jadi beda-beda. Dan perlakuannya juga beda gitu kan. Remote pun beda teman-temannya. Kalau misalnya kita nyalain AC Changhong gitu kan, dengan AC LG, remote-nya juga beda gitu kan. Kalau di sini juga sama, kepalanya pun beda-beda semuanya gitu ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Bu Penny, berbeda dengan Bu Dini, berbeda lagi caranya dengan Bu Suci, berbeda lagi dengan Bu Labib. Semuanya punya penyikapan masing-masing. Setiap kita itu punya cara pendekatan yang berbeda-beda, nggak ada yang sama. Nah, terkadang kita ingin menyamakan rata semuanya. Semua orang harus kita pakai satu remote gitu, ya nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya nggak cocok dengan remote itu, kita sendiri yang mengeluh gitu kan. Wah, dia nggak familiar, dia baperan, dia ini gitu kan. Padahal sebenarnya yang salah itu bukan dianya tapi kitanya, bagaimana kita memperlakukan gitu ya, memandang orang itu sama gitu ya. Harusnya kita memandang setiap kita itu berbeda, ketika pendekatannya pun kita juga berbeda gitu ya.
Ada misalnya orang yang, waduh saya kalau dekat sama Pak Yunus udah gerah gitu kan. Gitu kan. Ada yang bilang masa gerah gitu kan. Kalau saya dekat Pak Yunus dingin ternyata gitu kan. Nah, beda gitu kan. Ada misalnya kalau misalnya apa namanya? eh, saya misalnya dekat dengan apa namanya? Dengan Pak Parman misalnya kan. Aduh, males lah bawaannya gitu. Saya dengan Pak Parman, apa kan Pak Parman satu ruangan kan. Ya seperti itu ya. Artinya memang kita harus menjadikan sebuah apa namanya sebuah prinsip gitu ya. Bagaimana waf'alul khaira la'allakum tuflihun gitu ya. Kita harus mampu untuk berbuat baik. Sekali lagi berbuat baik itu tingkatannya itu ada 3 gitu ya. Ada berbuat baik ketika kita membalas kebaikan, itu biasanya kita itu lumrahnya begitu tuh. Kalau dia nggak berbuat baik, ya ngapain kita berbuat baik gitu. Nah itu yang perlu dikoreksi. Di sini orang tua murid, saya yakin banyak orang tua murid dengan berbagai tipe, gitu ya. Gitu ya. Saya sering misalnya ngobrol dengan Ustazah Sari misalnya kan. Ustazah Sari, wah ini ada ini nih, gitu kan. Oh ini korlas nih, ada ini segala macam kayak gitu. Bagaimana kita memperlakukan komunikasi di sana gitu kan, walaupun katakanlah dia tidak seide gitu kan, kita harus mampu untuk bisa mengelola itu gitu, mengelola itu sebagai sebuah kondisi yang harmonis gitu ya, yang harmonis, tidak sampai masuk terhadap ranah konflik gitu ya. Karena ketika kita masuk ke dalam ranah konflik, apalagi kita lembaga pendidikan gitu kan, ini akan sangat-sangat ini gitu ya. Ada misalnya, wah saya males nih kalau ketemu sama Pak D misalnya kan. Padahal ya biasa aja sebenarnya gitu. Kita kasih semangkok mie ayam juga alhamdulillah Pak D bisa tersenyum misalnya kan seperti itu. Ya baik Bapak dan Ibu majelis guru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi untuk menuju kita supaya sukses, yang pertama kita harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus rajin sholat gitu ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah gitu ya. Kalau kita belum tahu, kita cari gitu. Apa sih sholat hajat? Bagaimana caranya gitu kan? Apa sholat taubat misalnya kan? Gimana caranya? Apa yang dibaca? Seperti tuntunannya seperti apa gitu kan? Kita gali gitu ya, seperti itu. Bagaimana sholat? Kita minta tolong kepada Allah gitu kan? Kita kaji lagi gitu kan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa'budu rabbakum, kita juga jangan lelah untuk beribadah gitu ya. Jangan lelah untuk beribadah. Beribadah juga jangan putus asa. Kita sudah beribadah mati-matian tapi Allah misalnya belum kasih apa yang kita mau. Belum tentu yang kita minta itu menurut Allah itu bagus gitu ya. Ada kalanya yang kita minta kepada Allah belum tentu bagus. Makanya Allah Subhanahu wa taala biasanya dia akan memberikan sesuatu yang kita minta tepat pada waktunya gitu ya. Tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah waf'alul khaira. Kita harus senantiasa berbuat baik gitu. Ya saya nitip kepada guru-guru semuanya yang pegang kelas, yang pegang TU, yang pegang kebersihan, yang pegang Bapak yang pegang security dan semuanya gitu ya. Semuanya itu waf'alul khaira gitu. Jangan bosan, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak ada usia habisnya. Dia akan senantiasa dikenang, dia akan senantiasa berumur panjang, dia akan senantiasa dibawa mati menjadi bekal kita di akhirat nanti gitu ya. Sekali lagi berbuat baik juga bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita harus berikan kebaikan. Bahkan orang jahat pun, orang jahat yang muslim tentunya ya, orang jahat yang muslim, dia jahat sama kita gitu ya, kita juga tetap harus berbuat baik gitu ya. Oleh karenanya setiap kita punya hati, sentuhlah orang itu dengan hatinya. Saya punya istri, saya akan menyentuh hatinya. Saya punya Pak Parman, teman Pak Parman, saya akan sentuh hatinya. Pokoknya sentuhlah hatinya. Kalau misalnya hatinya itu sudah disentuh, ambillah isinya kan seperti itu. Jadi seperti itu filosofi. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan tentunya buat kita bersama tentunya. Atas segala tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.